Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengguna e-learning yang saya muliakan, kali ini kami ingin menunjukkan cara membuat penilaian akhir. Kita memilih salah satu mata kuliah yang akan kita pakai, misalnya Sekolah Unhas Pimpinan. Seperti biasa, kita masuk di mata kuliah ini, lalu kita memilih menu yang disebut dengan penilaian. Namun sebelumnya itu, kita sudah memiliki menu di tugas akhir, ya, sudah akan kita nilai. Kemudian kita sudah punya menu di kehadiran, ya. Dalam kehadiran ini kita melihat bahwa ada 6 kali absensi yang kita lakukan. Jadi dari daftar ini ada 9 kali pertemuan, 6 kali kita sudah melakukan absen. Dengan kata lain bahwa komponen-komponen yang akan dinilai itu sesuai dengan rencana pembelajaran kita sudah siap. Kemudian kita masuk di menu penilaian. Dari menu penilaian ini, kita bisa menentukan apakah kita akan menilai aktivitas kelas yang kita nilai secara langsung lewat observasi atau review dalam kelas. Atau kita langsung juga masukkan nilai yang online, ya. Selain itu, kita juga harus menemukan nilai minimum kelulusan. Misalnya di mata kuliah ini peserta kuliah akan lulus jika mencapai nilai 86, misalnya seperti itu, ya. Jadi dengan demikian bahwa nilai kelulusan minimal itu 86. Boleh saja di bawahnya, tergantung dari apa yang kita standarisasi, bahwa dia akan mencapai capaian pembelajaran jika mencapai nilai minimum. Baik, pertama, ini kita memasukkan nilai kelas activity. Jadi kalau kelas activity itu tidak ada di dalam sekolah. Kita yang menginput nilai masuk. Misalnya diskusi kelas, ya. Berapa persentase dari diskusi kelas ini kita akan berikan bobot nilai. Kalau kita bicara di rencana pembelajaran atau RPS, bobot paling kanan kan ada. Anggaplah bahwa nilainya ini adalah 10%, ya, nilai mahasiswa. Dari situ kita akan ambil, bisa diklik di sini nilai mahasiswa. Jadi ini 10% dari diskusi kelasnya, tapi ini akan kita input manual. Ya. Kita masukkan. Ya, ini akan ada nilainya masuk di sini nanti kalau kita punya nilai seperti itu, kalau ada nilainya mahasiswa. Ya, jadi kita memasukkan nilainya, misalnya nilai beliau ini adalah 89, ya, ini 90. Ini kita input nilainya karena nilai itu sudah ada, ya. Sebab kita akan menjadikannya sebagai bagian dari komponen yang akan kita nilai, ya. Jadi nilai ini yang kita harus input satu persatu, ini manual. Ini namanya nilai aktivitas kelas, ya. Seperti itu, ya. Ini saya sembarang saja input, sembarang saja nilai. Ini hanya contoh saja, ya, bahwa seperti inilah cara menentukannya. Jadi nilai itu sudah ada di mahasiswa kita, ya. Jadi kita punya asesmen bahwa nilainya itu 10. Tapi Anda perhatikan di sini ini masih merah, masih kuning. Ini akan hijau jika totalnya di sini sudah 100. Berarti kita masih menambahkan lagi yang lain. Oke, kita ambil dari nilai online. Nilai online itu ada banyak. Ada dari latihan, dari tugas-tugas, dari learning path, dari attendance, bisa kita lihat. Dari latihan kalau ada misalnya, kalau tidak ada, berarti kita tidak bisa masukkan nilai, ya. Ini pendidikan jarak jauh, ada, ya, berapa nilainya, kalau ini nilainya, kita kasih misalnya juga ini nilai 10, ya. Kita masukkan. Ini nilai dari quiz, ya, berarti sudah 20. Nilai oleh yang lain akan kita lagi nilai. Ini kan ada nilai tugas, ya. Nah, tugas keberapa saja yang akan kita masukkan. Tentu di sini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Itu akan kita nilai masing-masing. Anggaplah ini adalah 30 atau ini 40. Kalau kita misalnya kalau ada 5 tugas,
Nah, itu harus kita perhitungkan berapa totalnya kelima tugas itu semuanya. Ya, karena kita akan nilai. Berarti kita sudah punya nilai 60. Ya. Ini lagi tugas yang lain. Ya, kita nilai learning path. Ya, pertemuan berapa akan kita nilai? Pertemuan pertama, berapa jika saya nilai? Misalnya 10. Ya. Di sini di learning path ini harus hati-hati, karena kalau 16, kita kasih semuanya nilai 10, maka akan ada 160. Itu bisa berbahaya, jadi harus dihitung betul-betul. Ini kita sudah punya 70. Ya. Kemudian komponen nilai apa lagi akan kita nilai? Tadi tugas ini, ya, ini kalau ada forum bisa juga kita masukkan, survei bisa masukkan, kehadiran, ya, anggaplah kehadiran kita masukkan juga adalah 30, ya. Maka sekarang sudah yang kuning tidak ada. Kenapa? Karena nilainya ini sudah 100. Jadi nilai inilah yang menjadi komponen dari seluruh akan keluar nilai untuk mahasiswa kita nanti apabila bisa tidak lulus. Dengan demikian, ini sudah berjumlah nilai 100. Maka kita nanti bisa melihat komponen penilaian yang ada di sini. Ya, yang sudah masuk ini baru diskusi, baru membuat tugas, baru daftar kehadiran, ini baru 73%, dan dapat 34%. Pertemuan pertama di sini belum, dan seterusnya. Jadi, inilah nilai akhirnya bisa kita lihat dari sini. Ya, terakhir di sini. Tapi ini kan masih ada 2 bagian yang belum diisi. Demikian cara membuat penilaian akhir atau gradebook yang bisa kita tunjukkan. Semoga bermanfaat.